Dan men, lu kalau ngelihat videonya ya, itu tuh nyilu banget tuh, asli. Asli, masa orang nyolong ubin anjing, gak masuk akal lu. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di sebuah channel dimana kita bakal bermisu-misu ria, ngebahas tentang kelakuan-kelakuan random yang dilakukan sama oknum orang di Indonesia yang kelakuannya makin hari makin gak masuk akal. Mungkin lu sadar kalau gue gak pakai bangku gue kayak biasa. Ini gue pakai bangku teras aja, bangsat. Bangku gue lagi rusak, jadi kalau ada yang beda dari video ini ya mohon dimaklumi ya. Kita mah tipis-tipis, respect lah. Tapi sebelum ke bahasannya, silakan dulu subscribe channel ini. Silakan subscribe channel ini dulu, karena dengan subscribe channel ini lu bakal bisa beli helikopter di Shopee dan dikirim langsung ke rumah, sampai lu kaget sendiri. Itu tetangga lu kalau ngelihat lu beli helikopter, wah apa nih? Dia langsung beli juga, iri dan dengki gitu. Pada kesempatan kali ini, gue bakal ngajak lu buat keliling-keliling, ngeliat-liat kelakuan wadaw yang terjadi. Karena seperti yang kita tahu bersama, orang Indonesia tuh ada beberapanya yang random banget. Bahkan baru-baru ini ada orang goblok ya, yang yang join ke live IG seseorang, kemudian menampakkan titiknya yang tidak bagus-bagus amat itu. Jadi ada cewek selebgram gitulah. Nah, dia ini live di Instagram. Terus ada temennya yang pengen live bareng, join live gitulah. Jadi di Instagram kan bisa live bareng sama teman gitu kan. Jatuhnya tuh kayak video call tapi di Instagram gitu, kayak KKI sama siapa waktu itu mantannya yang tidak terkenal amat itu. Nah, nggak taunya Instagram temennya ini lagi dihack. Nah, orang yang ngehack akun IG temen selebgram ini, waktu udah di ACC buat live bareng, tiba-tiba langsung ngeganti kameranya jadi kamera belakang, ngebuka celananya dan nunjukin itunya dia. Yang mana kalau lu lihat sebenarnya, wah jelek banget men, udah mah buluk, kecil, kagak ada bagus-bagusnya. Yang jadi pertanyaan gue, kok dia pede gitu, kok dia pede menunjukkan itu pada dunia, padahal jijik nanti. Udah sangean goblok, kagak ada otaknya lagi. Nih si Hasa Kaila ini aja tuh sampai shock men. Kayak kaget lah dia pasti. Gimana sih? Tiba-tiba lu ditampakin yang kayak gitu ya, orang gua aja sebagai cowok ngeliatnya, ya apaan nih gitu. Mana dia lagi ditontonin sama orang-orang ya kan. Kan dia lagi live di IG, penontonnya banyak. Well, lu kalau mau lihat videonya ada kok di YouTube, udah ada beberapa orang yang upload kayaknya. Dan belum di take down sama YouTube. Coba aja lu lihat anjing. Kaget tuh gue yakin. Orang Kailanya aja tuh sampai langsung ngalihin HP gitu. Gak masuk akal. Nih, buat elu cowok-cowok yang gak punya kemampuan buat sosialisasi yang bener, gak punya kemampuan buat ngedeketin cewek yang baik dan bener, at least pakai nalar lah nyet. Maksud gue, kagak masuk akal lu kalau tiba-tiba dateng nunjukin titit, udah mah jelek aja. Dipikir cewek seneng apa ngeliat kayak gituan? Kagak, yang ada jijik tau. Ini gue yakin orang-orang kayak gini adalah orang yang tiap hari buka ome ya. Tiap hari buka ome tapi kerjanya nunjukin titit mereka yang gak bagus-bagus amat itu. Yang men, lu kalau ngelihat live-nya ya, itu titit kayak jamur aja. Kayak jamur yang biasa ada di pohon-pohon mati, tau gak? Iya. Ih. Goblok aja. Ini gue demen orang-orang kayak gitu ditangkep deh. Maksudnya dicari, ditemuin, ditangkap, tititnya diolesin balsem ya. Terus habis itu ditaburin bon cabe biar udah mah panas kelojotan, mampus lu, ada pedes-pedesnya. Kalau bisa lu tambahin mecin ya, biar gurih itu titit aja. Memulai video dengan ngomongin titit, anjir, aneh bener ini video. Anyway, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang kasus pencurian, salah satu yang paling aneh yang pernah gue lihat. Dan mungkin ini adalah salah satu yang paling aneh juga di Indonesia, karena gue belum pernah ngeliat yang kayak ginian sebelumnya. Jadi tanggal 19 Maret lalu, ada seorang pemilik rumah yang kaget ketika ngelihat ada sebuah truk berhenti di depan rumah dia.
Rumah itu sendiri adalah rumah dia yang kosong aja gitu. Mungkin rumah itu niatnya pengen disewain, dijual atau gimana, gua nggak tahu juga. Tapi abis ngeliat truk yang parkir di depan rumahnya itu, yang punya rumah langsung ngelapor ke RT setempat sekaligus pihak kepolisian. Lalu mereka rame-rame ngedatengin rumah itu, dan waktu rumahnya dicek, ternyata ada 3 orang tukang bangunan yang lagi ngebongkar apa-apa yang ada di dalam rumah itu. Dan men, lu kalau ngelihat videonya ya, itu tuh nyilu banget tuh, asli. Asli, masa orang nyolong ubin anjing, gak masuk akal lu. Ubin, jendela, pintu, sekusen-kusennya. Nih, pajangan-pajangan segala macem diambilin loh. Kasian lu kalau ngeliat rumahnya tuh, kasian men. Rumah mewah jadi kayak rumah hantu saking kosongnya. Ini gue curiga kalau malingnya bisa ngegulung tembok, digulung gitu tembok. Ini emang otak-otak kriminal begitu tuh. Itu tempat buat nyolok listrik aja diambil, nyet. Gila. Gak masuk akal orang. Ini yang maling emang pengen dijadiin tumbal proyek apa gimana dah? Dia membuat emosi siapapun yang ngeliat gitu. Emang orang-orang kayak gini bagusnya dijadiin itu men, dijadiin bahan buat cocoran jalan tuh, biar jalannya lebih kuat, hidup ada faedahnya dikit lah. Jadi tumbal proyek. Astaga. Nah, tadi kan ada 3 tukang bangunan yang diamanin ya. Menurut keterangan pihak kepolisian, pembongkarannya itu udah dikerjain selama kurang lebih 2 minggu. Dimana ketika 3 tukang bangunan tadi diinterogasi sama polisi, mereka bilang kalau mereka itu nggak maling. Mereka nggak tahu kalau yang dilakuin mereka adalah kejahatan. Mereka cuma disuruh sama seseorang buat ngebongkar rumah itu dengan upah sebesar 125.000 per hari. Di sini emang masih rada rancu sih. Awalnya ada beberapa berita yang bilang kalau rumah itu disewa sama orang. Terus orang yang nyewa itu ngebongkar-bongkar rumahnya terus dibawa cabut materialnya gitu. Tapi ada artikel dari Kompas sama Detik yang bilang kalau rumah itu sebenarnya rumah kosong aja gitu. Karena rumah itu udah diwarisin ke 3 orang bersaudara tapi nggak ada yang nempatin. Nah, otak pencurian itu, orang yang nyuruh tukang bangunan buat ngebongkar rumah itu, ngaku-ngaku sebagai orang kepercayaan pemilik rumah. Baru kemudian ketika apa-apa yang ada di tempat itu berhasil dibongkar, materialnya nantinya bakal dijual ke penadah material bekas, ya buat diambil keuntungan dari situ. Belum ada artikel yang ngebahas sih gimana si otak pencurian itu bisa masuk. Gue juga nggak tahu gimana caranya. Tapi intinya ini tuh tai men. Maksud gue gimana sih, lu dapet ide dari mana gitu? Lu kebanyakan nontonin Lupin di Netflix apa gimana? Dan gue tuh lagi ngebayangin adegan penangkapan 3 tukang bangunan itu gimana. Jadi kan pemilik rumah ngelihat ada truk parkir di depan rumah dia. Pemilik rumah panggil Pak RT, panggil polisi, gerebek bareng-bareng. Berarti 3 tukang bangunannya lagi sibuk dong meretelin isi rumah. Katakanlah ada 1 orang yang lagi nyabutin ubin gitu kan, tiba-tiba polisi datang. "Heh, kamu ngapain?" "Apaan sih ini?" Bapak." "Mau ubin, Pak." 100.000 1 biji. Gini loh. Gue kan lagi ada pikiran buat renov rumah, ngebangun rumah segala macem ya. Jadi gue udah ada bayangan nih harganya sekian gitu. Dan dengan ngelihat foto-foto ketika rumahnya masih mulus, material-materialnya masih pada kinclong, ini rumah dalamannya tuh pasti mahal banget men. Pasti, orang menurut pihak kepolisian aja tuh kerugiannya sampai 1 miliar. 1 miliar, gila. Hasil penjualan dari materi-materi yang ada di rumah itu bisa dipakai buat ngebeli rumah sendiri. Segitunya lu orang pengen nyari duit. Makin hari makin ada aja kelakuannya, kagak habis pikir. Gue bisa-bisanya mereka punya ide selicik itu. Dan pemilik rumah tuh ketika jadi tersangka otak dari kriminal dalang dari pencurian material rumah ini udah ditangkap. Terus ketika ditangkap, pemilik rumah yang 3 bersaudara itu sama sekali nggak tahu nih si bangsa satu siapa. Jadi kan memang dia tuh kayak punya ide-ide brilian di kepalanya tapi dimainkan dengan cara jadi maling gitu. Karena pasti prosesnya butuh butuh strategi yang sangat amat matang. 2 minggu loh truk bolak-balik rumah itu.
Security setempat juga mikirnya apa ada renovasi rumah di sana gitu. Ya, aneh banget anjing. Nih buat lu ya yang punya kontrakan atau punya rumah kosong yang isinya segala macem gitu, ada material-material mahal, men kayak emang lu mesti pasangin CCTV deh atau taruh security gitu, atau kalau bisa securitynya dia taruh di atas CCTV biar kamu ngapain gitu biar lebih yakin aja gitu. Orang tuh makin lama makin kagak masuk akal kelakuan, yang tiba-tiba rumah kita digulung ya kan, digulung dibawa pulang sama dia udah kayak karpet. Hati-hati, tetap berhati-hati dalam apapun, jangan percaya sama siapapun. Apalagi kalau misalkan orangnya tuh gimana ya, mencurigakan gitu. Maka itu aja dulu buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau gak suka, gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan anjing itu tadi itu kan tadi ada kamar mandi, diambil juga apa WC-nya? Hah? Ya Allah, pintu dicabut. Wastafel masih ada sih, WC-nya tapi kagak ada nih, kloset duduknya. Ini nih yang dibilang nih. Jadi ini kan dia ada jendela gini kan gede tuh. Kagak ada, men. Dicabut. Pinggiran-pinggiran tangganya juga dicabut. Ya Allah, emang otak kriminal. Gua tahu nyari duit susah, tapi kan bukan berarti lu nyusahin orang juga, nyet.